Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi karakteristik lain dari agen yang tidak menular yang perlu diperhatikan antara lain yang pertama, kemampuan dari agen tersebut untuk menginvasi atau memasuki jaringan. Lalu yang kedua adalah kemampuan agen dalam merusak jaringan hostnya. Itu apakah dia sifat rusaknya itu apakah reversible atau irreversible. Ada mungkin bisa jelaskan apa sih maksud dari reversible dan irreversible di sini? Farah, Indah, Rifanda, Tri Rizky. Apa sih maksud dari kemampuan merusak jaringan yang berupa reversible dan irreversible? Saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Mungkin maksudnya yang dapat diobati kembali seperti semula dengan ada yang tidak dapat diobati lagi seperti semula, Bu. Oke, jadi ada yang bisa sembuh total, ada yang menimbulkan cacat atau ini ya sifatnya itu permanen dampaknya itu. Lalu yang ketiga adalah kemampuan dari agen untuk menimbulkan reaksi hipersensitif pada hostnya. Yang merupakan karakteristik lain dari agen yang tidak menular. Lalu yang kedua adalah reservoir. Nah, itu dapat didefinisikan sebagai organisme hidup, benda mati, di mana agen dapat hidup, berkembang biak, dan tumbuh dengan baik. Jadi pada umumnya, untuk penyakit tidak menular, reservoir dari agen adalah benda mati. Jadi pada penyakit tidak menular, orang yang terekspos atau terpapar dengan agen tidak berpotensi sebagai sumber atau reservoir yang tidak ditularkan. Lalu yang ketiga adanya relasi antara agen dan host, jadi berupa fase kontak atau kontak langsung antara agen dan host tergantung dari lamanya kontak, dosisnya, lalu patogenitasnya. Lalu yang B adalah fase akumulasi pada jaringan. Jadi apabila terpapar dalam waktu yang lama dan terus-menerus, nah itu dikhawatirkan bisa terakumulasi ke dalam jaringan tubuh. Lalu ada fase subklinis. Nah, pada fase subklinis itu gejala atau simptom dan tanda atau sign-nya belum muncul. Tetapi telah terjadi kerusakan pada jaringan sebenarnya, hanya saja gejalanya itu tidak kelihatan. Nah, jadi ada jaringan yang terkena, adanya kerusakan yang diakibatkannya, entah itu tingkatan itu ringan, sedang atau berat. Lalu ada yang sifatnya berupa kerusakan, ada yang reversible dan irreversible atau kronis. Ada yang berupa kematian atau kecacatan. Itu termasuk dari fase subklinis. Lalu ada fase klinis. Nah, kalau fase klinis ini agen penyakit itu telah menimbulkan reaksi pada host dengan menimbulkan manifestasi atau gejala dan tanda. Jadi sudah kelihatan gejala dan tandanya pada fase klinis. Lalu yang keempat, karakteristik dari penyakit tidak menular. Nah, namanya dia penyakit tidak menular ya, otomatis dia tidak ditularkan. Etiologinya itu sering tidak jelas. Lalu agen penyebabnya berupa ini ya, agen tidak hidup. Lalu durasi penyakit itu panjang atau kronis. Lalu fase subklinis dan klinisnya panjang untuk penyakit yang sifatnya kronis. Nah, rute dari keterpaparannya itu bisa melalui pernafasan, bisa melalui sistem digestiva, bisa melalui sistem integumen atau kulit, bisa melalui sistem vaskular. Apa sih sistem digestiva dan sistem vaskular ini? Ada yang bisa menjelaskan? Nikita, Tri Rizky, Dimas. Apa sih sistem digestiva dan sistem vaskular? Sistem vaskular adalah sistem peredaran darah, Bu. Oke, sistem peredaran darah. Kalau sistem digestiva? Sistem pencernaan nggak, Bu? Oke, iya. Sistem pencernaan. Jadi ada melalui pernafasan, pencernaan, melalui kulit, dan melalui peredaran darah. Rute paparannya.
Lalu riwayat alamiah penyakit. Jadi proses terjadinya penyakit itu yang pertama berdasarkan dari ini ya, berdasarkan dari karakteristik agennya, karakteristik hostnya, dan karakteristik dari environment-nya atau lingkungannya. Nah, pada penyakit menular biasanya agennya itu berupa organisme hidup, kondisi lingkungannya itu sesuai dengan organisme tersebut. Jadi kondisi lingkungan itu mendukung untuk perkembangbiakan dan juga pertumbuhan dari agen tadi. Lalu adanya faktor predisposisi. Apa sih faktor predisposisi? Apa sih faktor predisposisi? Ini paling sering nih muncul, faktor predisposisi. Kalau sering-sering melihat-lihat, ya. Faktor yang mempermudah terjadinya perilaku seseorang. Contohnya? Sikap, keyakinan, kepercayaan. Kenapa? Untuk predisposisi mencakup pengetahuan, sikap, keyakinan, dan kepercayaan. Oke. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Faktor predisposisi itu apa sih? Contohnya? Apa sih faktor predisposisi itu? Predisposisi. Sama semua jawabannya? Sama, Bu. Ya. Jadi kalau faktor predisposisi ini lebih ke ini ya, tentang usia, tentang karakteristik orangnya, usia, lalu juga bisa juga sih pengetahuan, sikap, perilaku, lalu ada ini lagi ya, selain usia, rasnya, kadang-kadang, atau kelompok usianya termasuk kelompok usia apa. Nah, itu termasuk dari faktor-faktor predisposisi atau faktor-faktor yang faktor-faktor dari ini ya, dari segi manusianya sehingga munculnya penyakit menular atau penyakit tidak menular. Lalu riwayat alamiah penyakit. Jadi perkembangan penyakit tanpa campur tangan medis atau bentuk intervensi lainnya sehingga suatu penyakit itu berlangsung secara natural. Jadi adanya respon dari host terhadap stimulus dari interaksi agen dan juga environment atau dari antara agen dengan lingkungannya. Tahapannya itu ada prepatogenesis. Jadi ada faktor-faktor hereditas, ada ekonomi, sosial, lingkungan fisik, psikis, stimulus penyakit. Lalu kalau stimulus itu dapat terjadi sebelum terjadi interaksi antara stimulus dan manusia. Lalu adanya interaksi awal antara faktor-faktor host, agen, dan environment disebut sebagai periode prepatogenesis. Gitu ya. Jadi interaksi awal antara tiga faktor tadi, host, agen, dan environment atau lingkungan. Itu disebut sebagai tahapan prepatogenesis. Lalu yang kedua tahapannya adalah patogenesis. Jadi patogenesis ini dimulai saat terjadinya kelainan atau gangguan pada tubuh manusia akibat interaksi antara stimulus penyakit dengan manusia sampai terjadinya kesembuhan, kematian, kronik, dan cacat. Nah, jadi pada ini ya tidak bisa dijelaskan tentang kondisi orang sebelum terinfeksi, tetapi mempunyai risiko untuk terkena suatu penyakit. Jadi untuk mengatasi kekurangan ini, perjalanan penyakit dikembangkan menjadi
pada penyakit tidak menular ini agak sulit untuk menjelaskan riwayat penyakitnya. Karena apa? Karena namanya penyakit tidak menular itu tidak ada sebab musababnya biasanya pada riwayat perjalanan penyakitnya. Kadang-kadang tiba-tiba terkena penyakit jantung, padahal sebelumnya tidak ada menimbulkan tidak menimbulkan gejala-gejala apapun. Nah itu makanya untuk mengatasi kekurangan tersebut dibuatlah perjalanan penyakit menjadi ada fase suseptibilitas atau tahap peka, di mana pada fase ini penyakit itu belum berkembang, tapi mempunyai faktor risiko atau predisposisi untuk terkena penyakit. Misalnya dari ini dari jenis kelamin, dari kondisi fisiknya, lalu dari umurnya misalnya, atau dari keturunan, genetikanya, atau dari rasnya atau etniknya. Nah, itu dikatakan sebagai faktor risiko atau faktor predisposisi. Dari umur, kebiasaan hidup. Nah, kalau dari umur itu biasanya bayi dan balita itu biasanya masih rentan terhadap perubahan lingkungan sehingga dia mempunyai risiko yang tinggi terkena penyakit infeksi, sedangkan pada usia lanjut itu mempunyai risiko untuk terkena penyakit jantung dan juga kanker. Nah, kalau dari kebiasaan hidup, secara logikanya otomatis kebiasaan hidup yang kurang sehat itu biasanya mempunyai risiko lebih tinggi untuk terkena penyakit tidak menular dibandingkan orang yang mempunyai kebiasaan hidup yang sehat. Lalu ada faktor sosial ekonomi. Jadi tingkat sosial ekonomi yang rendah itu mempunyai risiko terkena penyakit infeksi, sedangkan tingkat sosial yang tinggi itu mempunyai risiko terkena penyakit hipertensi, jantung koroner, gangguan kardiovaskular, dan lain. Kenapa? Karena tadi saya jelaskan bahwa kalau tingkat sosial ekonomi seseorang tinggi itu biasanya dia mempunyai pola makan yang tidak sehat, yang lebih suka cepat saji, yang langsung siap saji, gitu ya. Makanya biasanya penyakit, biasanya kalau orang terkena penyakit kolesterol, orang penyakit jantung, itu biasanya umumnya paling seringnya terkena pada orang-orang yang punya tingkat sosial ekonomi menengah ke atas biasanya. Nah, lalu untuk menimbulkan penyakit, faktor-faktor di atas itu dapat berdiri sendiri atau dapat malah ada kombinasi atau kompilasi antara beberapa faktor. Contohnya, kayak kadar kolesterol yang meningkat itu bisa juga mengakibatkan terjadinya penyakit jantung koroner. Jadi, selain dari penyakit kolesterol, dia juga bisa jadi terkena penyakit jantung koroner. Lalu seperti kelelahan, jadi alkoholik itu merupakan kondisi yang susceptible untuk terjadinya hepatitis. Jadi kalau misalnya dia alkoholik, ditambah lagi dia dalam kondisi tubuh yang tidak prima, nah itu bisa menyebabkan terjadinya penyakit hepatitis. Lalu ada fase subklinis. Nah, kalau fase dalam penyakit tidak menular itu dikenal juga dengan nama fase presimptomatik. Nah, pada tahap ini penyakit sebelum bermanifestasi atau timbulnya gejala atau tanda-tanda secara jelas, tapi dia sudah terjadi perubahan-perubahan dalam jaringan tubuh. Nah, kondisi seperti ini dikatakan dalam kondisi below the level of clinic horizon. Jadi fase ini punya ciri-ciri terjadi perubahan akibat infeksi atau pemaparan oleh agen penyebab penyakit, tetapi masih belum nampak gejala atau tanda-tandanya. Jadi dalam tubuh sudah terjadi perubahan, tetapi gejala itu tidak terlihat. Itu namanya fase subklinik. Lalu pada penyakit infeksi itu biasanya terjadi perkembangbiakan mikroorganisme patogen, sedangkan pada penyakit non-infeksi itu merupakan periode terjadinya perubahan anatomi dan histologi, misalnya terjadinya aterosklerotik pada pembuluh darah koroner yang mengakibatkan penyempitan pembuluh darah. Jadi di pembuluh darahnya itu terjadi penyumbatan atau penumpukan lemak pada pembuluh darah. Nah, itu mengakibatkan pembuluh darah itu menjadi sempit. Nah, itulah bisa menyebabkan stroke jadinya, atau menyebabkan umumnya stroke sih kalau penyempitan pembuluh darah. Dampak fatalnya adalah stroke biasanya. Lalu tahap yang ketiga atau fase yang ketiga yaitu fase klinis. Nah, pada fase ini perubahan-perubahan yang terjadi pada jaringan tubuh itu sudah cukup untuk memunculkan gejala dan tanda-tanda. Nah, ini biasanya sudah cukup parah. Jadi fase ini dibagi menjadi fase akut dan juga kronis. Ini bergantung pada durasi penyakitnya. Lalu yang ketiga ada fase convalescent.
Jadi ini merupakan akhir dari fase klinis. Jadi kalau fase konvalesen ini ada berupa penyembuhan atau ada berupa ini ya malah meninggal dunia. Jadi fase konvalesen itu dapat berkembang menjadi sembuh total atau sembuh dengan cacat atau penyakitnya menjadi kronis atau kematian. Nah, kalau disabilitas itu kecacatan atau ketidakmampuan, jadi terjadi penurunan fungsi sebagian atau keseluruhan dari struktur atau organ tubuh tertentu sehingga menurunkan fungsi aktivitas seseorang secara keseluruhan. Sifatnya ada yang sementara atau akut, ada yang kronis, dan ada yang menetap atau permanen. Lalu yang keempat, itu berupa sequel atau lebih cenderung kepada adanya cacat pada struktur jaringan sehingga menurunkan fungsi jaringan dan tidak sampai mengganggu aktivitas seseorang. Nah, jadi terjadi gangguan pada jaringan tetapi dia tidak sampai mengganggu aktivitas, tapi dia ada cacatnya itu tidak terlalu ini ya, tidak terlalu parah ibaratnya dibandingkan kalau pada yang disabilitas. Nah, usaha pencegahannya, jadi usaha pencegahan penyakit tidak menular ini disesuaikan dengan riwayat alamiah penyakitnya. Jadi preventifnya atau pencegahannya itu terhadap penyakit secara garis besar itu dapat dikategorikan menjadi 3 usaha. Yang pertama usaha pencegahan primer, usaha pencegahan sekunder, dan usaha pencegahan tersier. Oke. Ada mungkin yang bisa menjelaskan apa sih pencegahan primer, sekunder, dan tersier? Yang primer dulu. Contohnya apa? Usaha pencegahan penyakit primer. Agung? Saya Bu. Ya, apa itu contohnya, Agung? Saya kurang mengerti Bu, dari tadi saya masuk keluar masuk terus Bu. Oke, nih contoh dari usaha preventif secara primer apa? Menjawab Bu, Ya, silakan. mungkin dengan mendapatkan penyuluhan kesehatan tentang hipertensi, berolahraga, mengurangi konsumsi yang tidak sehat Bu, Jadi mengurangi stres emosional. Oke. Kalau yang sekunder? Izin jawab, Bu. Ya, silakan. Kalau untuk yang sekunder tuh itu tujuannya tuh mendeteksi dini dulu, Bu, dan pengobatan dini masalah kesehatan yang muncul, Bu. Oke, kalau yang tersier? Kalau yang tersier untuk mencegah komplikasi dan kematian pada populasi yang sudah menderita penyakit. Oke, jadi kalau yang primer, usaha preventif primer ini lebih tentang ke personalnya atau individunya, bagaimana kita mencegah agar tidak terjadi terserang penyakit yang menular ataupun yang tidak menular. Nah, kalau usaha preventif sekunder itu misalnya gini, kayak kita melakukan pengecekan kesehatan secara berkala atau melakukan perawatan kesehatan tubuh secara berkala, misalnya perawatan gigi secara berkala. Itu ya contohnya. Kalau yang tersier, misalnya kita sudah terkena penyakit nih. Nah, bagaimana supaya penyakit tersebut tidak semakin parah? Nah, itu upaya pencegahan agar tidak penyakit itu tidak semakin parah dan tidak semakin menggerogoti tubuh kita. Nah, itu contohnya. Maksud dari usaha preventif yang primer, sekunder, dan juga tersier. Oke, ada yang mungkin yang mau ditanyakan? Tugas sudah jelas ya? Pembagian kelompok nanti segera setelah ini nanti saya inputkan ke dalam LMS. Sudah absen semua? Bu, saya belum Bu. Ada yang belum? Absen disiakat belum Bu? Saya Bu. Oke, bentar. Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Tugas sudah jelas ya? Tugas kelompoknya sudah jelas. Tinggal pembagian kelompok yang belum saya bagikan ya. Tutup. Maaf.
Ini kayaknya nggak ada warna kuning deh. Apa ini? Hai teman-teman, maaf ya belakangnya agak keras. Aku belum masuk kalian bersih dari rumah. Ada apa loh, Mak? Kok pakai baju itu? Oke, udah absen semua? Tahu, lihat ini. Baru-baru ini suatu wabah misterius melanda kota Asri. Oleh karena itu, warga diharapkan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Sekian berita hari ini. Wow, itu benar. Tenang aja, aku udah nyiapin antisipasinya kok. Kayaknya kamu agak berbeda. Oke, kalau nanti tiba-tiba ada yang ingin ditanyakan, silakan diajukan di forum diskusi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya tutup dulu perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.